kemarin kami sudah diskusi dengan teman-teman di BBJ. Menurut saya yang dilaksanakan sekarang masih tradisional nih Pak. Ya, jadi sebetulnya kita bisa bypass. Pada saat KUA PPAS disetujui oleh Bapak, oleh Gubernur, itu datanya bisa ditarik. Nanti dibuat untuk konsolidasi lelang. Pak, itu nggak usah diajarin. Kalau Bapak lihat video kita di Desember ngomong dengan Pak Bles, pengakuan Pak Bles, itu Pak Bles yang ngajarin saya. Begitu KUA PPAS diketok saja, sudah proses jalan. Tapi yang terjadi BPBJ hari ini, bulan Juni, masih mau bodohin saya seolah-olah ini masih proses seperti dulu-dulu. Kalau pakai KUA PPAS diproses, nah ada cerita Juni masih bilang ada 2. Ini barang sudah ada sejak KUA PPAS tuh. Makanya saya katakan nggak benar. Saya mau audit tuh, di mana ada sisa-sisa yang nggak beres semua. Kita berhentiin aja semua Pak aku sudah nikah, Pak Sekda. Saya udah mulai kesal sama BPBJ, jujur aja nih. Apalagi masukan Pak Yusuf. Ini bukan masukan, udah ada bukti video ngomongan Pak Bles. Yang kedua, setelah KUA PPAS ditarik, kita bisa konsolidasi lelang. Berikutnya pada waktu nanti LKA itu di-adjust. Kemungkinan ada perubahan, sehingga tidak saling tunggu. Yang selama ini saling nunggu. SKPD nunggu, BPBJ nunggu, akhirnya terlantar Pak. Ini harusnya tidak seperti itu. Jadi BPBJ yang menarik, nanti konfirmasi kepada SKPD, sehingga cepat nanti lari. Terima kasih Pak. Jadi kan sebetulnya gini Pak ya, saya udah ajain bukan nggak ngerti kok Pak. BPBJ ada badan, semua ada di mereka. SKPD mana Anda nggak usah pikirin lelang, kami yang aturin. Yang penting Anda masukkan di RKPD Anda, ada di KUA PPAS Anda, ada di APBD. Yang nggak bisa nyusun, berarti dia nggak boleh jadi kepala SKPD. Kan sederhana. Masa kamu rencana kerja aja kagak tahu? Paham dong? Komponen bukan urusan Anda. Semua ada di BPKAD. Jadi yang koordinir pembelian barang, pengadaan barang ini siapa? Namanya BPBJ. Jadi kalau ada masalah, yang salah siapa? BPBJ. Nggak ada bilang SKPD nunggu. Ini udah begini loh, masih laporannya. Kita kalau ngomong RPT itu tahun lalu, Bu Din. Betul, Bu Din? Ini baru minggu lalu, Pak, dimasukin ke kita, Pak RPT. Makanya saya bilang, saya tidak mau dengar kesalahan SKPD. Kalau soal pengadaan barang salah, yang salah adalah BPBJ. Kalau dibilang SKPD-nya bandel, Pak, diomongin nggak mau, diajarin nggak mau, Pak, lapor kami pecah. Nah, ini kan ulang lagi cerita tahun lalu. Jadi kambing hitam lagi nih. Ini tunggu-tunggu lagi nih. Bulan Juni lagi lewat lagi nih. Ini gagal lagi nih Bu. Kalau ini gagal ya Bu ya, semua kita tarik duitnya aja, cari sponsor lagi, kirim surat resmi. Saya yakin banyak customer produk consumer good itu, consumer good yang mau masuk. Kayak kemarin Indomie udah ngerti itu, saya jelasin sama dia. Saya bilang ini bagus, kamu bisa tes makanan, produk baru. Ini ada loyal customer, kamu mau tempelin. Oh dia bener, udah Pak iklan. Berarti kita bisa kirim ke Mayora, ABC, orang tua. Kita belum kirim loh Pak. Nah saya mau siapin surat Ibu. Kalau kan bagian ekonomi kan ngerti nih. Semua produsen makanan minuman, consumer good lah. Mau kopi, kapal api, segala macam. Saya mau tulis surat resmi, termasuk list RPTRA. Kita kasih tahu dia apa itu RPTRA, semua. Jadi tolong di Rotapum juga jangan ngeyel ya, bikin perjanjian tuh lama, tinggal copy paste tuh ngeyelnya minta ampun. Itu di bawah Aspam itu di Rotapum. Apa sih yang susah cuma ganti PT doang, ganti copy paste aja.
Bapak saya nggak lulus SD aja bisa kerja sama Belanda. Copy paste, tanda tangan. Kalau ada arsip kan tinggal ngambil gitu loh. Ini komputer lagi. Saya tanda tangan kirim surat kepada mereka menawarkan seluruh RPTRA. Proyek yang lain begitu ada lihat kayak geragat begini ya, ganti aja deh. Ini Pak Bres, mohon maaf Pak Bres, kalau sekali lagi masih gini Pak Bres ya, semua orang di sana saya bersihin. Saya nggak butuh BPBJ, aku atur sendiri aja kayak gitu. Keterlaluan ini, bulan Juni loh. Bulan Juni masih kayak begini kelakuannya. Ini diundang aja kontraktor, kita juga kirim surat kepada, surat pertama, surat kedua kepada seluruh BUMN, BUMD kontraktor. Kita udah punya nih, BUMN lah. Termasuk perusahaan besar-besar, kontraktor besar, yang biasa bangun gedung bertingkat itu, kita mengundang dia untuk ikut lelang konsolidasi. Kita sebutkan proyek kita itu ada sekolah, ada rumah sakit, ada gedung, rusun, termasuk juga RPTRA. Kita yang kirim kasih tahu mereka. Kita tolong dijabarin surat apa, saya tanda tangan. Harus cepat ini, kirim ke mereka. Mengundang mereka. Kita sebutin kemudahan kita apa-apa saja. Kalau ada masalah langsung hubungin saya. Langsung hubungin saya kalau ada masalah di BPBJ pengadaan, langsung hubungin saya. Apa yang susah pengadaan barang kalau kita nggak main? Bisa ini. Apa yang mau disiapkan? Semua udah ini kok. Punya kita juga sistemnya oke kan Mbak? Dibuka buat umum nih. Dia mau sampai bulan apa baru beres nih? Saya yakin Juli juga Rapim juga sama aja laporannya. Udah malas tuh saya Pak. Bapak pintar ngomong, aku lebih pintar ngomong loh Pak. Nah ke orangnya. Saya ulang berkali-kali ya, bahwa saya memang tidak pintar sekali, tapi saya juga nggak bodoh sekali ya. Saya bisa rasakan ini seperti apa. Saya ikutin. Nggak benar ini. Pak Firdaus pastikan semua SKPD 14 hari sudah THR bayar. Jadi nanti saya nggak mau alasan pergubnya belum siap. Nggak mau saya. Jadi dia proses dulu sambil tunggu pergub siapin. Jadi jangan tunggu pergub baru proses SKPD bayar. Saya nggak mau. SKPD langsung siapkan pembayaran. Soal peraturan pergub ya kita kejar cepat. Ya terus Bapak Ibu, tolong kalau paraf-paraf semua surat jangan suka ditunda ya. Tiap hari kalau masuk, kalau paraf surat, kalau baca disposisi oke. Disposisi pun paling lambat tundanya seminggu. Saya pun disiplin. Disposisi paling telat Jumat malam harus bawa pulang selesain. Supaya Senin sudah bersih. Jadi kalau tanda tangan verbal itu usahakan hari itu masuk harus diselesaikan. Kalau disposisi butuh waktu kan. Kalau itu nggak bisa. Lagi celah rapat masuk pun kalau lihat ada, saya begitu masuk ini nih, lihat di meja saya ada verbal yang harus disposisi apa tanda tangan, paraf, saya pasti kerjain. Kecuali begitu ada, tetap saya masuk sebelum makan saya juga usahakan supaya cepat bergerak. Ya surat kita tuh bergeraknya cepat. Ini Pak Bres masalahnya apa lagi? Bahwa saya nggak ngerti lagi nih pengadaan barang kayak gitu. Gagal lelang, ini nggak mau ikut. Masih tambah nih satu nih. BUMN apa yang ikut itu Pak? Kita bisa panggil adikarya atau ini panggil loh mereka untuk bantu. Atau Wika. Bisa telepon kok Pak kita Pak. Sekarang ginilah Pak. Saya ini anak pemborong Pak. Anak angkat bupati lagi Pak. Zaman dulu masih pakai sekarang kok. Kalau mau lelang menangin. Diatur. Beli bendera. Ngundang teman. Lu coba pura-pura masukin ya. Supaya gue bisa penuhin nih. Karena yang mau menangnya ini nih. Ini kalau gak ada ngatur aja. Kurang selalu gitu Pak. Kalau udah ngatur-ngatur aja. Mau 10 juga bisa. Ini udah. Ini proyek berapa total RPTRA?
Besar. Lumayan 123 miliar. Cuma ini niatnya mau dipecah-pecah kayak puskesmas semua. Lihat tuh itu RSUK yang saya resmiin kemarin. 2 tahun baru selesai. Semennya aja tuh nggak. Bekas lubang kayu itu somplak-somplak. Nanti nggak lama keramik bisa pecah tuh. Tangganya bisa pecah. Kalau udah kelas 20M, 50M udahlah. Kita udah pengalaman. Biasa jual lagi nyari modal ya. Nggak mau lagi kita kayak gitu. Karena ini umur usia aset kita harus panjang. Saya langsung lihat tembok, saya udah tahu. Gila. Coba bandingin yang dibangun di Koja. Ada di Pasar Minggu. Dia perusahaan besar panggil datang beresin. Itu yang kecil-kecil 2 tahun lagi nyelesainnya. Bangunan gitu kecil. 2 tahun. Saya langsung lihat. Kan naik bata kan ada lubang kan. Nutupnya aja nggak rata. Gila nggak? Main dia kapur aja. Langsung kelihatan bekas lubangnya. Langsung saya tahu tembok mana yang bekas ada lubang kayu semua. Di atas saya lihat gitu. Dan kita udah merasa puas dengan itu. Nggak bisa. Karena kita bayarnya lebih mahal daripada swasta malah bangunan. Tolong ini. Jadi saya mau periksa di BPPJ salahnya di mana. TGOP2 sama ini periksa aja. Undangnya siapa aja. Saya buat laporan minggu depan. Nggak benar Pak, Bapak harus teleponin semua Pak. Kontraktor suruh ikut. Jadi kalau dia ada 1 sampai 1 yang nipu, kita bagi perkecil lagi lah, per RW atau per wilayah kerjaan. 1 yang nipu, fiktif, semua kita pecat. Semua diganti. Gitu cara mainnya udah kita sekarang. Karena di lapangan masih, kita ini diajarin orang tuh terlalu santun tau nggak? Saya nggak mungkin protes selama ini tidak mengganggu saya. Jadi kalau dia curang, main, itu urusan dialah. Bukan urusan saya. Kan begitu kan? Ini kan bulan puasa nih. Sekarang mohon maaf lahir batin nih. Buat yang puasa, sama tunaikan ibadah puasa. Kalau kita ngomong ajaran agama, kita itu menegakkan kebenaran teman. Itu baru ibadah. Kalau kita tahu ada pelanggaran, kita diam. Ini bukan ibadah. Nah, saya mau jelasin ini supaya kita ngerti betul konsep ibadah. Bukan mengajarin Bapak Ibu tentang ibadah. Jadi kalau orang yang beribadah, kita melihat tidak kebenaran, ada kejoliman, ada kebohongan, kita ngomong. Itu baru ibadah. Itu baru puasa. Menurut saya seperti itu. Ini mumpung bulan puasa ini. Jadi di lapangan terjadi orang nggak mau ngomong. Saya baru dapat laporan lagi, PTSP kita, Bu Mary di audit juga, banyak IMB, terutama Wisma, itu dipersulit. Macam-macam suratnya, dipimpong. Padahal kita udah bilang, ini kan kantor calon nih Pak Edi. Jadi nggak boleh mengatakan urusan ini mesti ke kantor kecamatan. Urusan ini mesti ke kantor kota. Baik lagi, oh ini, mohon maaf nih, aturan berubah, mesti ke sana lagi. Tahu nggak tujuan dari orang ngomong seperti ini? Ramah sekali mereka ngomongnya itu loh. Ujung-ujungnya apa tuh nggak? Pengusaha lain ngomong, lu ngapain urus sendiri? Di dalam tuh ada yang ngurusin tuh. Cepet. Kalau kita ya ribet kayak gini. Nanti ukurannya nggak cocok lah. Alasannya apa? Ukur lagi nggak mau dia. Jadi sebenarnya gampang buat atasan mengetahui permainan di bawah. Kalau ada satu izin dimasukkan, selesainya lama, walaupun alasan nggak lengkap ini, nggak itu dipimpong, udahlah, panggil dia, diperiksa aja udah. Ini pasti ada unsur mempermainkan. Ini tolong inspektorat audit seperti itu. Jadi kapan surat masuk, kalau nggak selesai pasti dia main. Pasti dia main. Kalau itu dia tahu Pak ya, langsung kita tahu nih. Jadi tolong sanksi pun di inspektorat. Saya tidak mau sanksi hanya potong TKD sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 tahun tidak naik pangkat, nggak. Langsung berhentikan sebagai PNS. Kita ada pasalnya loh kalau undang-undang ASN. Itu langsung dikategorikan.
Bagi saya, kalau udah minta duit, mempermainkan pelayanan, itu adalah pelanggaran berat. Ada pasalnya. Pelanggaran berat, sanksinya diberhentikan tanpa hormat sebagai PNS. Nah, kita mesti mulai yang keras ini. Dia langsung saja, nggak masuk juga. Jadi nggak ada orang nggak masuk seenaknya, masih kasih sanksinya. Kan gini logika Bapak Ibu ya. Kalau saya PNS, saya dapat TKD saja masih nggak puas. Nggak puas nih saya nih, masih mau macam-macam. Maling sampai cari tambahan di luar. Terus saya dihilangkan TKD saya selama setahun, 2 tahun. Nggak naik golongan. Saya masih di dalam. Kira-kira saya lebih setan nggak dia? Kira-kira lebih setan nggak saya gitu? Kalau saya lebih baik habisin sekalian. Mungkin dia lebih berguna cari di luar. Kalau dia di dalam, akan otaknya tuh. Jadi kalau Bapak Ibu kasihan, kalau kasihan ya jangan dihukum. Jangan dihukum. Kalau mau kasihan ya jangan dihukum. Kasihan dia terus semua. Ya dong, lebih baik gitu kan. Nah, jadi lebih tepat boleh nggak kasihan? Oh boleh. Jadi kalau mau kasihan ya sekarang diingatin. Gitu maksud saya gitu loh. Paham ini ya? Bukan aku mau ngajar tausiah nih. Nah maksud saya, sekarang kita mau nggak kasihan sama teman-teman PNS, PHL, PPSU? Mau. Sekarang ingatin. Karena kalau ketangkap lagi Bu Mary, saya nggak mau lagi rekomendasinya. Saya begitu baca rekomendasi 1 tahun, 2 tahun, hilang TKD. Bisa hidup nggak orang itu? Masih taruh di dalam lagi. Kerjanya langsung lesu, langsung kacau. Nah, tolong ini. Jadi PTSP saya minta diperiksa. Semua izin yang masuk diperiksa. Memang ada pengusaha yang nakal juga. Dia melanggar, dia mainin gitu loh. Tapi diperiksa ketahuan kok. Jadi ketahuan ini. Surat masuk kapan? Keluar kapan? Masalahnya di mana? Tinggal lihat. Kalau dia ngeles pura-pura bodoh, seolah-olah dia nggak ngerti, berarti copot dia sebagai kepala PTSP, Pak. Anak buah kan harusnya tanya kepada atasannya. Perlu nggak sih orang minta izin dibolak-balikin? Saya udah ngomong berkali-kali loh, PTSP seluruh kantor sama fungsinya. Kalau nggak ada wewenang, ada telepon sama atasan. Kita yang minta wewenang itu. PHL juga sama, PPSU juga sama. Jadi yang kerjanya nggak benar, itu mandornya itu dapat duit itu. Mandornya direstui juga oleh atasannya. Dan apalagi, mereka juga tidak mau geser. Misalnya contoh gitu ya. Kita udah bagi dia kerja di wilayah ini. Apakah wilayah ini sampai masih berminggu-minggu? Enggak juga kan. Dia harus geser. Ini nggak mau. Dia terbilang, kan saya udah bersih Pak. Udah bersih nih Pak. Itu bukan saya Pak. Ya, lama-lama jadi minta pagar ayu kita. Nggak bisa. Yang taman, yang kebersihan harus geser mereka. Kan makin lama makin bersih. Masyarakat buang terus nggak kali. Kan enggak. Kalau yang buang terus gimana? Tangkap tangan. Nggak bisa tangkap tangan, suruh pasang CCTV kalau ada jaringan. Ini nggak ada alasan. Udah digaji gitu baik. Jadi PNS harus turun ke bawah, jadi supervisinya itu mereka. Nggak boleh diam di kantor, yang di bawah ya, lurah, camat apa. Kita nggak butuh banyak orang kok dengan teknologi kerja seperti ini. Nah ini penting. Jadi tolong honor THR ini masih beres, nggak boleh tunda.